Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin atau saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, setiap tujuan manusia dalam hal apapun pastilah menginginkan bahwasanya perjalanan menuju tujuan itu sampai pada hasil yang memuaskan. Perjalanan menuju tujuan itu artinya tidak ada manusia yang menginginkan yang sesuatu itu tidak berhasil. Semua pasti ingin mencapai target yang maksimal. Dan ini merupakan salah satu hak setiap diri manusia yang memiliki sifat basariyah, dan ini wajar. Tapi yang menjadi sudut persoalannya dan pertanyaannya, apakah tujuan ini dalam perjalanan itu disertai dengan kepentingan hawa nafsu atau tidak. Saudara-saudaraku, semua maksud itu baik dan semua kebaikan itu belum tentu baik. Maksudnya apa? Sekali lagi saya katakan, di dalam hati yang fitrah, setiap diri manusia mempunyai maksud. Di dalam hati yang kefitrahan itu semuanya ingin berperilaku mencapai sesuatu yang baik. Ketika mencapai kemaksimalan belum tentu semuanya itu baik. Artinya banyak tujuan, maksud sampai pada kemaksimalan belum tentu di situ betul-betul masuk dalam karena Allah. Masih banyak mereka yang terselimuti dari kepentingan hawa nafsu. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagaimana caranya ketika saat tujuan itu berjalan, bahkan sampai pada pencapaian tujuan, dan yang disebut hasil dari sebuah tujuan itu betul-betul karena Allah. Tidak ada campur tangan hawa nafsu. Bagaimana caranya? Dengan begitu, izinkanlah kami pada kesempatan ini akan memberikan satu materi, yaitu bagaimana caranya menjalankan zikir sirul asror yang kemarin saya sampaikan. Sebab kekuncian daripada makom musyahadah itu letaknya di zikir sirul asror. Kunci daripada lillahi ta'ala itu di sirul asror. Kunci daripada kemakrifatan pada Allah itu juga letaknya di zikir sirul asror. Saudara-saudara, perlu diketahui bahwa di dalam zikir sirul asror itu ada 3 pintu. Pertama,
adalah su'arul basiroh. Yang kedua ainul basiroh. Dan yang ketiga adalah hakul basiroh. Dan perlu diketahui, zikir sirul asror ini zikir yang tidak lagi berbahasa, yang tidak lagi berlafaz, berucap, tetapi hanyalah melalui pintu pertama, yaitu merasakan. Inilah zikir sirul asror. Di dalam hatimu itu ada sebuah keyakinan atau bisa kami sebut sebagai iman. Hatimu akan muncul suatu keimanan terhadap sesuatu manakala kau mendapatkan kabar yang engkau yakini. Munculnya satu keimanan di dalam hati bahwa semuanya, segala-galanya itu yang mengatur adalah Allah. Yang kami sebut dialah hidup. Karena hatimu mendapat satu kabar, satu ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lewat wahyunya, lewat mukjizatnya yang disebut Al-Quran. Ini iman manakala dikembangkan sebagai pembuktian bahwasanya segala-galanya yang mengatur adalah Allah, termasuk keluar masuknya nafas kita. Disitulah ada Allah, atau yang kami sebut ada hidup. Ini dalam bahasa Jawa disebut rasa atau rasa. Iman atau rasa itu harus engkau kembangkan berbentuk pembuktian bahwasanya hatimu harus merasakan bahwasanya yang mengeluarkan dan memasukkan nafas atau mengalirkan darah, menggetarkan jantung, menumbuhkan rambut, dan lain-lain sebagainya, atau yang mendengarkan suara di telinga, yang mengedipkan mata kita, itu adalah hidup. Yang kami maksud adalah Allah. Maka engkau harus ikuti terus-menerus sambil mengucapkan Allah dalam hatimu. Ikuti saja. Ikuti rasa di dalam hatimu yang maksud dan tujuannya adalah membersihkan perkara-perkara di dalam hatimu selain daripada Allah yang disebut masih Allah atau kotoran-kotoran hati. Itulah yang namanya kesenangan duniawiyah. Sebab dengan kesenangan duniawiyah itu yang menjangkit di dalam hati kita sebagai seorang muslim atau mukmin atau kita sebagai seorang manusia, maka menjadikan alasan bahwasanya ainul basiroh ini tidak bisanya melihat nyatanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perlu dihilangkan atau perlu dibersihkan. Cara membersihkannya adalah engkau harus setiap saat, setiap waktu melakukan
yang namanya zikir sirul asrar. Itu tahapan di pintu pertama. Untuk menuju pintu yang kedua, yang disebut ainul basiroh, melihat, menyatakan, serta membuktikan bahwasanya hidup pada dirimu dan di luar dirimu itu adalah Allah. Maka syarat mutlak dalam hatimu harus tidak berlaku lagi perkara-perkara selain Allah, termasuk ruh atas nama si salik menuju suluk, menuju usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab pada dasarnya ketika Anda duduk di pintu pertama untuk menuju pintu yang kedua, disinilah proses pembersihan dari kotoran-kotoran hati yang disebut selain Allah. Tapi perlu diingat bahwasanya ketika saat proses pembersihan itu, atau saat proses pembersihan kotoran hati itu dari perkara-perkara selain Allah itu, untuk menuju ke ainul basirah atau bertemu terhadap hidup, terkadang diri manusia ini masih diuji oleh Allah dengan bentuk dimasukkannya kita di dalam beberapa alam yang kami sebut dengan alam mukasafah. Makom mukasafah atau alam mukasafah, makom di mana dirimu bertemu terhadap alam malakut, alam jabarut, alam lahut, dan lain sebagainya. Dan saya ringkas dari satu sebagai makom mukasafah atau makom di mana hijabnya hatimu dibuka oleh Allah terkait goibnya makhluk kita ini. Ini harus kau waspadai bahwasanya itu selain engkau waspadai, engkau juga harus sadari. Kenapa saya bilang demikian? Karena untuk mewaspadai, jangan sampai hatimu itu menoleh terhadap selain Allah. Sebab di situ yang berlaku, yang berperan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, mungkin hal ini bila engkau angan-angan memang kelihatannya sulit atau sukar. Tapi janganlah engkau meyakini kalau itu sulit atau sukar. Anggaplah bahwasanya itu hal yang sangat mudah. Karena semuanya terletak di dalam mindset kita. Maka di situ ada istilah yang namanya kita harus istiqomah atau harus terus-menerus melakukan secara konsisten. Kalau sudah di pintu kedua, ainul basiroh atau bertemu, melihat setiap paket dengan bertemu atau bertemu itu melihat. Disitulah nanti Anda akan cepat dimasukkan di pintu yang ketiga,
yaitu hakul basiro. Di mana di situ ada sebuah pernyataan dan pengukuhan keimananmu yang betul-betul, yang hakul iman akan berbicara dan akan bilang hidup itu suatu dengan firman-Nya di dalam surat At-Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya saya adalah Allah dan tidak ada Tuhan selain saya. Hidup akan berkata seperti itu dalam hatimu, dan ini tidak ada alasan yang mengatakan bahwasanya kau yang berkata sebagai manusia itu tidak. Jadi yang berkata itu adalah hidup di dalam dirimu. Karena kau manusia, makhluk, roh atau si A atau si fulan itu sudah fana atau tiada. Jadi hidup itulah yang berkata sendiri. Bukan seorang ongkok ini, bukan seseorang yang seongkok jasad ini, bukan manusia ini, bukan. Sebab yang dimaksud ahad, kulhu Allahu ahad, itu tidak ada yang lainnya. Inilah yang dimaksud Rasulullah berpesan terhadap para sahabat dan umatnya untuk mencapai tingkatan hakul basiroh, yaitu tingkatan di mana hatimu sudah pada makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab dengan cara hatimu untuk makrifat kepada Allah, inilah saudara-saudara, engkau akan mengalami proses yang betul-betul kalau kita dalam sholat atau dalam ibadah itu bisa benar-benar yang dikatakan khusyuk. Saudara-saudara dimanapun Anda berada, tentunya untuk mencapai tingkatan makrifat kepada Allah yang seperti ini, ada kalanya mudah dan ada kalanya memang susah. Hal itu janganlah menjadikan dan menghantui dalam hatimu atau menghantui dalam dirimu ketika saat proses dalam perjalanan. Singkirkanlah semuanya persoalan-persoalan itu. Yang terpenting adalah istiqomah dan lakukan terus-menerus. Ingat, ada suatu makalah yang menyatakan majada wajada. Siapa yang betul-betul dan sungguh-sungguh dalam persoalan apapun, dialah yang akan menemukannya. Saudara-saudara, jangan terprovokasi dengan bahasa di luar yang menyatakan bahwasanya ini kalau tidak keturunan wali tidak bisa. Kalau tidak ada nasab nabi atau tidak ada nasab wali tidak bisa. Perlu kami tegaskan, Allah akan menghendaki dalam setiap diri manusia siapapun yang dikehendaki untuk mencapai tingkatan ini. Tingkatan yang disebut sebagai kekasih Allah. Allah itu tidak akan melihat status dohir dirimu. Allah itu dia tidak melihat status fisikmu. Entah itu jadi rakyat, pejabat, orang kaya atau miskin,
orang terpandang atau tidak, orang jelek atau orang baik menurut pandangan manusia. Allah tidak melihat di situ. Allah tidak melihat status fisikmu jadi orang yang bagaimana di mata manusia. Tidak. Tapi Allah hanya melihat bagaimana hatimu yang betul-betul mengabdi kepada Allah atau mengabdi terhadap selain Allah, yaitu kesenangan duniawi. Orang jadi kiai itu kalau hatinya gila dengan kehormatan, itu loh disebut orang yang terjebak dalam kesenangan duniawi. Ini menyangkut kehormatan atau menyangkut popularitas, menyangkut pengikut. Allah tidak melihat dari arah situ. Allah melihat bagaimana hatimu betul-betul mengabdi pada Allah atau tidak. Hati yang mengabdi pada Allah, hati yang tetap fokus di dalam zikir sirul asrar. Dan orang yang mengabdi kepada hawa nafsunya adalah orang yang selalu menghitung-hitung atas kelakuan ini, kelakuan saya. Hasil ini, hasil saya. Semua karena jasa saya. Ini hati yang masih menjadi budaknya hawa nafsu. Saudara-saudaraku, itulah beberapa hal atau cara untuk melakukan diril asror, sebab dengan begitu hatimu akan lekas sampai kepada maqam musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah saudara-saudaraku yang baru bisa aku sampaikan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bila mana ada kesalahpahaman dalam berkata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.